Hai guys. Jadi hari ini yang ngomong cuman aku doang. Bye bye. Oke, bye. Aku terbuang. Jangan. Oke, jadi aku hari ini mau bikin video tentang gimana caranya aku dapet nilai 7,5 di IELTS dari 5,5 dalam waktu 3 minggu. Jadi disclaimer dulu sebelum aku mulai videonya. Aku bikin video ini bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi aku bikin video ini karena ada lumayan banyak orang yang nanya gimana caranya aku bisa dapet nilai yang bagus padahal waktu persiapannya itu sebentar banget. Aku akan jelasin dulu IELTS itu apa. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, IELTS itu adalah International English Language Testing System. Jadi intinya dia kayak ngetes kemampuan bahasa Inggris kita tuh sampai mana. Nah ini biasanya dipakai buat kalau mau buat apply beasiswa atau mau masuk kerja, biasanya ada perusahaan yang nanya minta nilai IELTS, sertifikat IELTS gitu. Jadi sebenarnya aku ambil tes IELTS ini untuk apply beasiswa ke Cina. Jadi sebenarnya si beasiswanya ini dari universitasnya minta TOEFL atau IELTS, cuma akhirnya lebih direkomendasi untuk ambil IELTS, jadi aku mutusin untuk ambil IELTS. Jadi buat kalian yang nggak tahu, nilai maksimal skor dari IELTS ini adalah 9. Jadi 9 tuh udah paling bagus dan itu jarang banget ada orang yang dapat 9, bahkan native speaker sekalipun. Jadi nilai 7,5 itu udah bagus banget gitu loh. Nggak bagus banget sih, maksudnya udah lumayan banget gitu loh. Nah jadi sebenarnya aku ini persiapan IELTS ini cuman waktu aku lagi liburan semester 1 mau masuk ke semester 2. Jadi sebelumnya itu sebenarnya aku udah kuliah dulu, udah kuliah 1 semester di salah satu universitas negeri di Indonesia. Nah waktu lagi liburan semester 1 mau masuk semester 2 baru tuh aku kepikiran coba deh apply beasiswa ke luar negeri, karena dari awal memang aku pengen banget bisa kuliah di luar negeri. Nah terus akhirnya aku ikut tes IELTS ini deh untuk apply beasiswa ke Cina. Sebelum aku kasih tahu caranya aku belajar, aku mau kasih lihat dulu sertifikat IELTS aku. Jadi aku ngambil tes IELTS itu di IDP Kebun Jeruk di Jakarta. Nah ini aku kasih lihat nilainya. Jadi ini nilai listeningnya 8,5, nilai readingnya 8, writingnya 6,5, speakingnya 6. Jadi overall band score-nya itu 7,5. Jadi gimana caranya aku belajar? Jadi yang pertama itu aku ambil les preparation IELTS. Nah sebelum les ini aku ambil juga placement test. Jadi supaya tahu aku posisi kemampuan bahasa Inggris aku tuh di mana, aku kurangnya di mana, udah bagusnya di mana. Ternyata nilai aku tuh kurang memuaskan gitu. Jadi nilai aku cuma 5,5 padahal minimal skor yang diminta sama universitas yang aku mau apply itu 6. Jadi kan nggak masuk minimalnya kan. Dan nilai 5,5 tuh bener-bener semua dari 4 yang diujikan, dari reading, listening, writing sama speaking itu bener-bener semua 5,5, jadi rata, kemampuan aku rata semuanya. Nah terus aku ambil les preparation IELTS ini, ambil sebanyak 20 jam. Aku les dari hari Senin sampai hari Jumat selama 2 jam tiap pertemuannya. Jadi otomatis kan udah habis tuh dalam waktu 2 minggu 20 jamnya itu. Aku juga latihan setiap hari, bener-bener latihan setiap hari. Karena latihan itu emang penting banget, karena kita bisa tuh karena terbiasa. Jadi semakin banyak kita latihan, pasti nanti waktu tes benerannya tuh kita bakalan lebih tenang, gak gugup, karena kita udah terbiasa latihan gitu. Kita udah tahu bentuk soalnya kayak gimana-gimana. Aku biasa latihan itu di website, ada pokoknya sebenarnya banyak banget di Google. Kalau kalian cari kayak free online test for IELTS kayak gitu sebenarnya banyak, dan aku ketemu website yang bagus banget. Namanya website itu www.ieltsonlinetest.com. Jadi nanti linknya aku akan taruh di description box. Nah jadi di website itu ada banyak volume tes, jadi ada 6 volume. Terus habis itu dalam satu volume tuh ada sekitar 6 paket tes, dan itu benar-benar semuanya dari 4 yang diujikan tuh dia ada semuanya soal, dan kalian bisa latihan dari situ.
Waktu itu juga aku latihan dari situ bener-bener tiap hari, bahkan pas udah mau deket-deket tes IELTS-nya aku sehari tuh bisa ngerjain 2. Terus yang ketiga, untuk latih listening aku download di Play Store namanya StoryShort paket. Jadi StoryShort ini sebenarnya adalah aplikasi buat baca buku gitu, cuman ada audiobooknya juga. Makanya aku latihan untuk listening aku di sini untuk ngebiasain telinga aku dengan bahasa Inggrisnya itu. Jadi biasanya aku nyalain audiobooknya ini pas aku lagi di jalan, dengerin sambil dengerin, atau lagi beres-beres sesuatu gitu, nanti sambil nyalain audiobooknya. Terus yang keempat, aku ambil les lagi setelah les preparation IELTS aku selesai. Jadi setelah les preparation IELTS aku itu selesai, aku ambil placement test lagi kan, karena aku pengen tahu progres aku tuh seberapa banyak gitu, dari awal aku belum les sampai selesai les tuh aku udah jadi kemampuan aku naik apa enggak gitu. Dan setelah dites naik sih, cuman belum nyampe target aku, karena waktu itu target aku tuh pengen dapet IELTS 7. Karena waktu itu papaku juga udah bilang, kamu kalau nggak dapet nilai IELTS 7 nggak usah deh coba-coba berangkat gitu. Jadi karena papaku bilang gitu, mungkin papaku juga khawatir takutnya nanti aku ada kesusahan bahasa di sana. Jadi papaku bilang kalau nggak dapet nilai 7 kamu nggak usah berangkat. Jadi target aku tuh nilainya 7. Dan waktu placement test itu yang terakhir setelah aku selesai les preparation IELTS, nilai aku cuma 6,5. Jadi itu kayak ya, jadi belum nyampe target gitu loh. Nah terus setelah dilihat-lihat, ternyata dari 4 yang dites itu yang paling kecil tuh nilai speaking, dan aku ngerasa speaking aku tuh nggak sejelek itu gitu loh. Aku bisa naikin nilainya untuk dapet nilainya 7. Jadi aku mutusin lagi untuk les khusus untuk latih speaking aku. Aku ambil les ini cuma 5 jam. Jadi aku les dari hari Senin sampai hari Jumat. Sekali pertemuan tuh 1 jam. Jadi selama 1 jam itu bener-bener ngobrol pakai bahasa Inggris sama gurunya. Terus gurunya itu bikin seolah-olah aku lagi beneran ujian IELTS untuk speaking. Jadi kayak simulasi supaya aku nanti nggak gugup karena udah terbiasa latihan terus kan. Setelah aku merasa siap, akhirnya aku ambil tes tanggal 14 Februari 2020. Jadi aku ambil tes ini pas lagi Valentine. Jadi bucin aku IELTS guys. Aku Valentinean lagi, aku ujian IELTS di hari Valentine. Oke, jadi setelah aku ambil tes IELTS dan ternyata nilainya 7,5, bahkan lebih tinggi daripada target aku. Itu aku senang banget dan aku nggak nyangka nilai aku bakal dapet segitu. Jadi setelah nilainya keluar ini, aku kan cerita sama teman-teman aku. Terus teman-teman aku nih nanya ya, gimana caranya belajar gitu. Terus mereka tuh paling banyak ditanyain, perlu nggak sih les gitu. Nah kalau menurut aku les itu penting nggak penting. Kalau kalian ngerasa kalian bisa belajar sendiri, ya nggak apa-apa, nggak usah les. Tapi kalau menurut aku les itu penting sih, karena kalau kalian salah, kalian belajar sendiri kan jadi nggak ada yang ngoreksi kan. Jadi kalian selamanya tuh bakalan salah gitu loh kalau kalian nggak sadar sendiri. Sedangkan kalau kalian les, kalian salah tuh kan langsung ada orang yang ngasih tahu dan kalian bisa langsung perbaikin itu supaya nggak diulang-ulang. Karena itu kalau kalian udah salah terus kalian mau latihan sebanyak apapun dengan cara yang salah, itu nilai kalian nggak bakalan gede. Nah, kalian bakalan stuck di situ, apalagi kalau kalian udah pernah ujian IELTS sebelumnya. Terus habis itu kalian mau ninggiin lagi nilai IELTS-nya, terus kalian belajar dengan cara yang sama, terus kalian mengulang kesalahan yang sama, itu pasti udah fix parah nggak bakalan naik nilainya. Jadi kalau menurut aku les itu penting. Terus yang kedua, pelatihan itu penting banget. Jadi kalau kalian latihan kan tadi udah aku bilang kalian bakalan terbiasa dengan bentuk soalnya, jadi kalian bakalan lebih cepat ngerjainnya. Otomatis kalau kalian lebih cepat ngerjainnya, kalian punya spare waktu di belakang lebih banyak untuk ngecek lagi apakah jawaban kalian udah benar atau enggak. Aku dapet soal waktu lagi bagian yang reading, bagian yang reading, aku dapet soal yang sama, teksnya sama, pertanyaannya sama kayak waktu aku latihan. Jadi penting banget untuk latihan karena siapa tahu kalian dapet soal yang sama kayak aku lagi. Terus yang ketiga, untuk latihan speaking, tips dari aku, di Google itu banyak banget cue card.
kalian cari aja cue card for speaking in IELTS test kayak gitu. Itu bakalan banyak keluar topik-topik yang biasanya ditanyain waktu ujian speaking di IELTS. Nah itu aku juga latihan dari situ, aku cari di Google. Terus habis itu aku ngomong pakai topik itu. Dan jangan lupa waktu kalian mulai ngomong itu kalian harus rekam juga, rekam pakai HP kalian. Terus setelah kalian selesai, dengerin lagi rekamannya. Terus habis itu kalian cari kesalahan grammar kalian tuh di mana, terus apa lagi yang perlu diperbaikin segala macam. Terus setelah kalian udah ketemu nih kalian salah di mana, kurangnya di mana, kalian coba lagi ngomong pakai topik yang sama, speaking lagi, latihan speaking lagi pakai topik yang sama. Tapi kalian harus perbaiki kesalahan kalian, jangan sampai terulang lagi. Terus yang keempat, please tolong jangan booking IELTS kalau kalian belum siap untuk tes, karena percuma, karena nanti kalau kalian belum siap nanti nilai kalian bisa jelek. Dan tes IELTS itu nggak murah. Soalnya kemarin tuh aku tes IELTS aku berapa ya, 2,9. Itu aku ambil di IDP itu harganya 2,9. Itu kan lumayan banget, jangan sampai terbuang sia-sia gitu 2,9 nya. Kalian juga perlu banget untuk research tempat tesnya, karena di Indonesia itu ada, setahu aku ada tiga tempat tes IELTS. Yang pertama itu British Council, terus IDP, sama IALF. Pokoknya kalian sesuaiin lah jadwal yang mereka ada dengan jadwal yang kalian punya, karena itu jadwal dari 3 tempat ini tuh beda jadwal tes IELTS-nya. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan jadwalnya kalian dengan jadwal tes yang mereka sediain. Terus kalian juga harus ingat jangan booking tes IELTS-nya dadakan, karena waktu itu aku pas lagi research itu ada tulisan pokoknya kalian harus booking maksimal Hamin berapa gitu. Aku nggak tahu sih, mungkin tiap tempat tes tuh bakalan beda-beda apa gimana, aku nggak ngerti. Tapi waktu itu di IDP itu ada tulisan pokoknya harus booking seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Jadi kalian harus mikirlah tanggalnya dari jauh-jauh hari kalian mau tesnya kapan, terus di bookingnya juga jauh-jauh hari. Jangan kalian mau ujian besok, kalian ngerasa udah oke, aku udah siap untuk tes besok, terus kalian oke, hari ini aku mau booking. Nggak bisa kayak gitu, karena mereka harus booking jauh-jauh hari. Terus pastiin juga tanggal yang kalian pilih itu udah bener. Jangan sampai kalian udah milih tanggal, kalian udah booking, terus ternyata di tanggal yang kalian udah booking itu kalian ada acara dan akhirnya kalian nggak bisa tes, terus kalian mau ubah tanggal tesnya. Takutnya tanggal tesnya nggak bisa diubah dan akhirnya uang kalian angus, kan nggak mau kan kayak gitu. Yang penting juga waktu malam sehari sebelum tes tuh udah kalian jangan belajar lagi, kalian tenangin diri aja. Karena waktu itu aku juga pas malam sehari sebelum tes tuh aku cuman diem di kamar, terus aku kayak ngomong sama diri sendiri kayak kok pasti bisa gitu, kayak meyakinkan diri sendiri pasti bisa gitu, karena kan udah latihannya banyak. Terus yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa doa. Jangan ngandelin kekuatan sendiri, karena kalau dipikir-pikir ini aku dapat nilai segini juga kalau nggak dengan doa kayaknya nggak bisa. Karena aku nggak expect nilai aku bakalan dapat segini, setinggi ini gitu loh. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video bisa bermanfaat dan memotivasi kalian untuk terus belajar. Semangat, kalian semua pasti bisa. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.